Assalamualaikum Bu Cida. Waalaikumsalam Bu Ruksana. Bu Cida gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ruksana apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Bu Cida boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kenapa Bu Ruksana? Begini Bu Cida, saya meminta waktunya untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Apa yang mau Ibu ceritakan hari ini Bu? Begini Bu Cida, saya merasakan bahwa ketika saya kegiatan pembelajaran di kelas, saya merasa anak itu kurang begitu antusias terhadap pembelajaran saya. Dan juga ketika saya memberikan tugas, itu rata-rata anak-anak itu hanya sebagai 50% lah anak-anak yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh baik. Jadi Bu Ruksana, kira-kira apa nih dari obrolan kita hari ini yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan solusi gitu atas permasalahan anak yang kurang begitu antusias dalam kegiatan pembelajaran. Baik, Bu Ruksana kan tadi katanya siswanya kurang antusias ya dalam belajar, dalam pengumpulan tugas. Nah, hal apa sih yang membuat siswa gitu di kelas menurut Bu Ruksana ya ini anak-anak tuh kurang antusias belajar? Itu kira-kira hal apa yang mempengaruhi? Menurut saya gitu ya, kalau saya ingat kembali hal ini menyebabkan murid saya kurang antusias adalah ya yang pertama pembelajaran saya seperti sedikit kayak membosankan gitu ya, terlalu monoton gitu ya bagi anak, sehingga anak itu dominan apa ya diam gitu loh Bu Cida. Kemudian saya itu yang terlalu dominan di kelas berbicara di hadapan anak-anak, sehingga saya tidak memberikan ruang kepada anak untuk aktif berpendapat. Jadi kalau yang saya tangkap nih berarti di kelas ini yang lebih dominan tuh Bu Ruksana gitu ya. Jadi sehingga anaknya kurang aktif gitu. Jadi kurang memberi ruang gitu ya. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira nih menurut Bu Ruksana yang dapat membuat anak untuk antusias nih dalam belajar itu kira-kira seperti apa Bu? Menurut saya ya dari saya melihat permasalahan itu anak itu sebenarnya mengharapkan pembelajaran itu yang mengasihkan gitu ya, kemudian tidak membosankan, tidak monoton juga gitu, yang lebih menarik gitu lah Bu Cida. Wah saya sih sependapat ya Bu Ruksana ya. Lalu kalau menurut Ibu nih ya, apa sih yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik gitu ya dalam belajar, terus mereka lebih antusias lagi, tidak bosan gitu, kira-kira seperti apa nih Bu? Menurut saya pembelajaran saya barangkali harus berpusat kepada teori. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran saya juga ada selingan, kalau istilahnya itu ada ice breaking gitu, dilakukan ice breaking. Kemudian kayak ada semacam game gitu yang dilakukan terhadap anak. Udah bagus ya Bu ya. Lalu ini Bu Ruksana, kalau tadi kan mengenai konsentrasi belajar gitu, antusias anak di kelas. Nah sekarang mengenai pengumpulan tugas, kan tadi hanya 50% gitu kan yang mengumpulkan tugas. Itu kira-kira menurut Bu Ruksana kenapa nih anak ini kok tidak mengumpulkan tugas gitu di pelajaran itu? Bahasa Indonesia ya Bu? Iya betul. Ya, bagaimana Bu kira-kira? Menurut saya gitu ya Bu Cida, apa ya, hal yang kemungkinan terjadi itu karena tugas saya itu terlalu banyak misalkan. Kan ya namanya bahasa Indonesia gitu ya Bu ya. Jadi banyak apa ya, banyak catatan teks gitu ya. Banyak naskah yang harus dituliskan. Kemudian banyak tugas yang terlalu banyak. Yang kedua terlalu banyak pertanyaan. Barangkali itu yang dapat membuat anak bosan. Ditambah lagi barangkali saya media pembelajarannya itu tidak beragam gitu loh. Sudah begitu. Ya. Jadi berarti intinya anak nih kayak yang bosan gitu ya, karena banyak gitu tugasnya. Jadi udahlah gak usah ngumpulin aja gitu ya. Jadi udah nyerah duluan ya Bu ya. Oke baik. Burung sana kalau boleh saya tahu, burung ini menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Biasanya yang saya gunakan itu media pembelajaran itu hanya sebatas buku siswa gitu loh Bu Cida, yang buku dari teks gitu ya, buku teks yang dari perpustakaan gitu. Kalau menurut burung sana ada nggak sih buku sumber belajar lain gitu selain buku teks? Kalau menurut saya sebenarnya banyak sih ya Bu. Sumber belajar yang dapat digunakan atau media belajar yang digunakan oleh guru, terutama misalkan dari sekarang kan udah zaman modern nih, jadi bisa digunakan dari YouTube barangkali ya, kemudian TikTok, ada lagi kan dari internet, dari Google dan lain sebagainya. Ada lagi
apalagi barangkali yang lagi sekarang hits, reel dan lain sebagainya gitu lah Bu. Iya, betul ya, Bisa Bu. barangkali gitu digunakan. Iya. Betul Bu ya, saya juga sepakat nih dengan media yang akan digunakan oleh buruh sana gitu ya. Nah, rasa-rasanya memang kalau menggunakan media yang seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada TikTok, ada Reels, kayaknya bisa anak bisa lebih antusias gitu ya Bu ya dalam belajar. Baik Bu Rusana, jadi dari paparan yang sudah Ibu sampaikan tadi, turunnya motivasi belajar anak gitu ya, tidak antusias dalam proses pembelajaran, bosan sepertinya gitu ya, lalu tidak mengumpulkan tugas gitu ya. Nah sekarang kira-kira nih rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini tuh seperti apa Bu? Begini Bu Cida, barangkali yang pertama yang ingin saya rancang itu dari pembelajaran yang mengasihkan. Kemudian dengan menggunakan sumber belajar misalkan dari YouTube, kemudian TikTok. Ya. Yang selanjutnya itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak yang membentuk nanti anaknya menjadi monoton. Tapi saya akan memberikan tugas itu sesuai minat dan bakat siswa gitu, sesuai yang mereka harapkan gitu. Sehingga murid nanti itu tidak terkesan dipaksa gitu loh Bu untuk mengerjakan tugas itu. Sehingga mereka itu merasa senang tugasnya menggunakan apa aja gitu media yang menurut mereka itu senang gitu. Bu Rusana udah bagus banget ya rencana kedepannya gitu. Mau pakai media gitu, media pembelajaran yang lebih membuat anak tuh diharapkan anak lebih aktif di kelas gitu ya, tidak bosan. Lalu dengan menggunakan sumber belajar yang lain ya selain buku teks tadi ya Bu Rusana ya. Nah udah bagus sekali kalau menurut saya Bu Rusana, mudah-mudahan ini rencananya dapat berhasil ya Bu ya. Oke baik Bu, kira-kira nih sekarang komitmen Bu Rusana kedepannya mau seperti apa nih Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar atau media pembelajaran gitu, untuk mengeksplor materi sehingga murid saya dapat menjelaskan atau dapat merasa gitu merdeka belajar gitu. Mereka itu dapat menggali minat dan bakatnya mereka dari materi yang disampaikan tanpa ada unsur paksaan. Wah udah bagus banget Bu Rusana ya. Mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu susun ini berhasil ya Bu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Dan jangan lupa nanti kalau sudah berhasil kabari saya lagi untuk sharing gitu ya Bu ya. Iya siap. Itu aja mungkin Bu Rusana karena saya masih ada jam. Ini ada lagi Bu yang mau disampaikan? Barangkali hanya itu saja Bu Cida. Iya, Ketika memang diketemukan masalah gitu, kalaupun udah ada perkembangan nanti ya. Nanti kita sharing lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Oke, Cida terima atas kasih. waktunya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan kita jadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Ya, terima kasih Bu Selamat Cida. siang Bu Rusana. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.